Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun. Nih, ada ya-nya, ada taknya, alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek. Anda punya koleksi mobil paling bagus. Apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Bagian pertama, Anda mesti sadar. Ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini, saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama, kata Allah, kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. 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 Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal, maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Ntar sebentar lagi datang bulan Ramadan. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik. Saya tanya, kenapa nggak mudik? Ustadz, nggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. Kendaraan kecil, motornya modifikasi. Tambah lagi pelepah pisang. Tambah lagi dus satu. Tambah belakang yang lain lagi. Numpuk semua di belakangnya. Dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hei yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami.
Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja. Tidak ada manfaatnya. Cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam. Makanya ketika menyebutkan kalimat saling celak, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil lumazah. Pakai tak. Sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan.